Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Sumatera Barat memiliki berbagai kecantikan alam yang menakjubkan, mulai dari pantai hingga puncak gunung dan indah. Tak sedikit tempat wisata yang ada di Sumatera Barat menjadi idola bagi para wisatawan dalam maupun luar negeri. Manusia lahir dan hidup bersama kebudayaan yang berkembang dalam kelompok masyarakat tempat manusia itu dilahirkan. Mengingat begitu banyaknya populasi Sumatera Barat, tentunya Sumatera Barat juga memiliki budaya yang banyak pula. Ada cukup banyak suku di Sumatera Barat yang harus kita ketahui. Contoh salah satu suku di Sumatera Barat adalah suku Minang. Minangkabau merupakan salah satu budaya yang berasal dari Indonesia yang menganut sistem matrilineal. Hal ini menuntut wanita Minangkabau untuk dapat menempatkan perannya sebagai wanita yang istimewa. Ketika perempuan Minangkabau tidak mampu menempatkan perannya sebagai wanita Minangkabau, ia dikatakan melanggar norma atau aturan yang ada dalam Minangkabau. Video setelah ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat sekitar terkait Sumbang Dua Baleh. Adek tahu Sumbang Dua Baleh nggak? Tahu. Itu Sumbang Dua Baleh itu tahunya sejak bila? Di SD pernah belajar Kak, itu waktu SMP ada materi pengarahan tentang Sumbang 12 juga. Menurut adek tuh Sumbang Dua Baleh itu di zaman kini itu masih ada atau enggak ada pernah? Ada Kak, tapi kurang dijalanin gitu. Sumbang Dua Baleh itu kalau dibahas sensitif nggak topiknya? Enggak, Batu enggak biasa saya atau kayak dia membahas kehidupan sehari-hari, makanya enggak. ya kasih deh. Abang asli langsung Bang. Abang sebenarnya tahu Sumbang Dua Baleh? Mendengar pernah tapi kurang tahu kan. Oh, itu mendengarnya waktu sekolah atau? Sekolah kan. Tapi kurang tahu ya Bang. Kasih Bang. Sumbang Dua Baleh, Iya. kalau itu tak tahu ada dia. Yang kayak Sumbang Dudua, Sumbang Kagak, Sumbang Bagaua itu tuh tahu? Oh enggak. Adek tahu Sumbang Dua Baleh nggak? Tahu Kak. Itu adek tahu Sumbang Dua Baleh itu sejak bila? Terakhir pas bulan Ramadan itu. Batu bisa tahu Sumbang Dua Baleh. Ada yang ngasih tahu Kak, kayak ada materi tentang itu. Oh, ada pernah belajar di sekolah gitu ya? Mata pelajarannya tuh? BAM, budaya alam Minangkabau. Iya Kak. Oh, itu waktu SD atau waktu SMP? Pas begitu SD Kak. Menurut adek tuh Sumbang Dua Baleh itu di zaman kini itu masih ada atau udah? Masih ada Kak, tapi ada yang jarang. Sumbang Dua Baleh itu menurut adek kalau dibahas tuh sensitif nggak itunya, topiknya? Enggak Kak. Nah, terima kasih dek. Iya Kak. Kakak tahu Sumbang Dua Baleh enggak Kak? Kalau untuk rincinya nggak tahu loh Kak, tapi ada beberapa yang tahu gitu. Sejak bilo tahu Sumbang Dua Baleh itu waktu sekolah atau lah kuliah atau apa? Dari SD mungkin lah diajan Kak, itu ada budaya adat Minangkabau tuh maka jadi di situ di jalehannya ada Sumbang Dua Baleh, caro etika mangece, dudua, basalam gitu, sadualah yang itu tuh ada lah Kak gitu. Menurut kakak di zaman kini kok ada nggak Sumbang Dua Baleh itu masih ada atau lah punah atau apa? Untuk semakin hari semakin kasiko dilihat-lihat Kak, dari perilaku remajanya saya mungkin Sumbang Dua Baleh kok lah agak-agak muda Kak. Makasih banyak ya Kak. Ya Kak, sama Kak Nio nanya, Kak tahu Sumbang Dua Baleh nggak Kak? Rai Itu Kak tahu Sumbang Dua Baleh itu sejak bilo Kak? dari SD Batu bisa tahu di SD itu Kak? karena akak didik di budaya Minang, jadi akak mempelajari itu dari SD. Menurut Kakak Sumbang Dua Baleh itu di zaman kini tuh masih ada atau tidak Kak? Masih Sumbang Dua Baleh itu kalau dibahas sensitif atau enggak Kak? menurut akak enggak, soalnya kan awak kan ide di budaya Minangkabau. Kakak tahu Sumbang Dua Baleh Kak?
dari kehidupan sehari-hari alah mulai pudar sih sebenarnya. Kakak mau nanya, tahu Sumbang Dua Baleh nggak? Itu taunya pas dari SD atau udah SMP gitu? Kalau Sumbang Dua Baleh di SD ada juga yang pelajarannya Pak. Oh, itu dari pelajaran apa kalau boleh tahu? Budaya alam Minangkabau. Jadi menurut Ade, Sumbang Dua Baleh itu sekarang udah mulai pudar atau gimana? Sumbang Dua Baleh sekarang gimana ya Kak? Ya gitulah, banyak juga yang ngelakuin, tapi ada juga yang tetap ngejaga aturan-aturannya. Sumbang Dua Baleh ini sensitif nggak untuk dibahas menurut Ade? Enggak sih, soalnya kan tentang kehidupan sehari-hari juga, tentang tata krama. Oke. Makasih ya. Akak asli Minang, Kak? Iya, Minang. Akak tahu Sumbang Dua Baleh enggak? Enggak. Pernah dengar enggak Sumbang Dua Baleh? Baru sekali ke baru. Oke, makasih Kak. Nan sabi hilang tua lagi yang baliri. Sumbang Dua Baleh ini tertulis sumbernya dari Tambo dan semacam nilai adat yang dianut secara turun-temurun berupa nasihat dari sang ayah yang diberikan kepada anak gadisnya. Begitulah sangat berharganya perempuan dalam lingkungan Minangkabau, bahkan lebih berharga dari berlian sekalipun. Ketika perempuan Minang dapat menjaga diri dari Sumbang Dua Baleh yang telah dipaparkan tadi, maka dari situlah sumber kecantikan gadis Minang berasal dan hingga kapanpun tidak akan pernah pudar. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, ternyata masih banyak orang yang tidak mengetahui tentang Sumbang Dua Baleh ini. Kami akan memberikan contoh bagaimana mulai lunturnya Sumbang Dua Baleh pada zaman sekarang. Sumbang Kato, cara berbicara yang baik dengan orang tua. Nak, kok baca cara caranya apa nak? Aku sih nggak tahu. Gampang. Tayangan sebelumnya menayangkan sebuah contoh perilaku yang salah.
di mana anak seharusnya bertutur kata yang baik dan lemah lembut kepada orang tuanya, terutama ibu. Berikut contoh bertutur kata lemah lembut kepada orang tua. Mbak acara apa nak? Apa tuh mak? Mama kan mencari video. Kayak kok caranya? Mak buka kok kan, mak tekan kok. Nah, siap. Kasih ya nak. Yuk. Cara berbicara kepada teman seumuran. Hai konya, dah lama nunggu. Ini pandai lah kau baca ini ya. Kau merah-merah buku. Coba badut nampak ya Dan. Berarti bisa dan diajan merah-merah biar jadi badut lo dan situ ah. Meskipun kita sedang berbicara dengan teman yang seumuran, kita tetap perlu mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Berikut contoh bertutur kata yang baik dengan teman seumuran. Sama raja babadak ya? Iya, apa manteknya? Lah ya ancaknya, lipnya ancak lo. Cuma kalau pipinya dikurangan lah warnanya standar. Oh, makasih ya. Cara berbicara kepada orang yang lebih muda. Di ba aja kalau kamu? Koko dikali lu, tuh dibagi, lalu ditambah. Tuh. Maniko nih? Koko sama kayak tadi nyo, kok dikali dulu, kok dibagi, baru ditambah. Tadi kan nanyiko lo mana ngerti-ngerti jo? Meskipun adik lebih kecil daripada kita, seharusnya sebagai kakak kita menyayanginya. Hal ini bisa ditunjukkan dengan cara kita mengayominya menggunakan tutur kata yang baik. Berikut adalah contoh percakapan kakak dan adik yang benar. Niku ba aja lo nih. Koko dikali dulu. 8 kali 3 sampai dibagi 2. Nah, 2 sampai bagi 2. Baru tambah 2. Udah hasilnya. Dan kok nih? Iko sama kayak tadi. Kok dibagi 8 bagi 2 sampai 3 kali 10. Dan 32 turun ditambah sampai tambah sampai 8 dan 32 ini 26. Nah, gitu. Ini dikali dulu baru dibagi, kali bagi dulu baru tambah sempurna. Tuh. Cara berbicara kepada mertua. Mak, kasuan Kenzi Santa mak kape main juga kawan. Meskipun mertua bukan ibu kandung kita tetap harus bertutur kata yang baik dan lemah lembut, sesuai dengan perempuan Minangkabau yang mengontrol perkataannya. Berikut adalah contoh video berbicara yang benar dengan mertua. Sudah mana mama? Sedang menjadi skete ba aduh.
Iya, pempes Kenzi habis itu kapal dari pempes, beli titip Kenzi selama. Boleh ya. Baik lu, Mak. Assalamualaikum. Sumbang Kurena. Semuanya semua main. Baik ini. Bisa aku tunci dia nih. Oke, bisa aku tunci. Ini kita sok-sok yang kayak happy gitu kan. Sekarang langsung bisik-bisik gitu. Iya, kapan kita mulai bisik-bisik ini? Lama sih kita nggak aku keluar dulu aja. Agak lama. Nanti udah keluar dah. Boleh. Keluar juga aku. Langsung bisik-bisik. Anan mbak kecian tadi tuh. Nah, Awak rame-rame pun nggak elok bagi bisa dua-dua gitu loh. Kalau emang ada rahasia atau ada yang kali sampaian tadi pakai cean ancak di belakang bekolai mbak alo perasaan kawan-kawan yang lain yang nggak mendengar kan. Jadi kalau emang sedang rame-rame kok janganlah bagi bisa mbak kawan. Video sebelumnya memperlihatkan sumbang kurenah atau sumbang perilaku atau gelagat yang mana perempuan Minangkabau dianjurkan untuk tidak berbisik-bisik di tempat yang ramai. Sumbang Calya. Ketika melihat lawan jenis, sebagai perempuan, sebaiknya kita tidak memandang terlalu lama dengan perasaan terkesima. Lebih baik bagi kita untuk menundukkan pandangan agar menghindari hal-hal yang tidak baik. Sumbang Tanyo. Siap. Ayo nggak ada patah wak bahas di kelas mah tentang budaya Minangkabau tuh lagi tahu kan? Aku patah ada rasanya di HP Wak. Lalu nampak HP Wak? Tak tahu dah. Di mana letaknya? Kan taruh serius lah, kalian gue gara-gara sih taruh. Cek di mana? Cek lah. Kalian mah nyuruh-nyuruh sih taruh.
Jangan gara-gara kayak itu, kan ngarahin tugas. Kok tugasku kayak lelehan. Coba cari. Kok dalam buku tas ada nak? Aduh dong. Buku kawan tadi mah. Nggak ada dong. Coba cari. Oh. Apa spesial kok? Itu makanya kalau bertanya tuh elok-elok cari dulu. Kok sama nuduh-nuduh lo orang nyurak-nyurak anak tadi. Dalam bertanya, seharusnya kita menggunakan bahasa yang baik sehingga kesan yang ditimbulkan tidak menuduh. Hal ini bertujuan untuk menghindari kita dari pertengkaran. Berikut merupakan cara bertanya yang baik. Kok siap? Lalu lah, patang kok bahas di kelas mau pas muda. Iya, ada di HP tuh, rumah HP tadi. Nampak HP tadi kawan? Enggak. Hah, tadi rasanya disikok lah, tanah jatuhnya enggak? Enggak. Tuan cariin cik kawan, bisa stek. Dalam buku nak. Mana buku tadi? baca tadi? Tuh, nampak kok disikok. Nggak ada Coba tuh. saya dalam. Kok apa siapa? Iya, kasih kawan. Kawan deh. Sumbang Jawa. Udah jam 3 nih, mana sih Mesya? Iya. Ini ada ya. Coba aku telepon dulu ya. Mame, udah di mana? Me, kami udah dari tadi nunggunya. Oh. Oke. Siap. Apa katanya? Katanya sih udah dekat, tapi dia kayak jutek gitu loh, nggak tahu juga kenapa. Ya udah kita tunggu aja lah. Tentang fasilitas saat ini dekat di Padang. Saya dalam mereka kan sudah setuju. Punya. Masam baru ke kawan tuh. Lah makan kawan. Jual lo kan makan. Pakai lah takut dulu nih. Ini ada nih ya? Nggak apa nih, pakai lah. Ketika orang lain bertanya, alangkah baiknya dijawab menggunakan kata-kata yang baik pula. Hal ini bertujuan untuk menghindari kita dari pertengkaran. Udah jam 3 nih, mana sih Me? Nggak tahu. Coba ya telepon dia. Di mana dia? Coba tanya. Halo, Assalamualaikum Me. Udah di mana? Kami udah nunggu dari tadi nih. Oh gitu. Oke, hati-hati. Udah. Apa katanya? Katanya sih bentar lagi. Soalnya lagi di jalan dia. Nah, pokoknya balam benda buku kawan lah makan kawan. Alun pitina dulu. Pakai lah duit aku dulu, Maya. Aku ada duit lebih nih ya. Nggak usah lah. Itu pakai alun. Masih ada duitku yang lain kok, tenang aja. Pakai aja lah. Pakai sel. Pakai balik makan. Selagi dikirim sama orang bang, pakai aja lah. Nggak apa-apa. Kasih. Pakai lah balik makan. Ramena nampaknya. Cuplikan tadi adalah video dokumenter tentang kebudayaan yang ada di Minangkabau. Kami mengangkat salah satu budaya yang telah punah, yaitu Sumbang Dua Baleh. Dengan adanya video ini, kami ingin mengingatkan kembali kepada semua penduduk Minangkabau bagaimana cara berperilaku yang baik sesuai dengan aturan adat Minangkabau. Pada zaman sekarang, semakin banyak terjadi perilaku-perilaku melenceng yang tidak sesuai dengan aturan adat Minangkabau. Semoga dengan adanya video ini,
orang-orang kembali menyadari betapa pentingnya menerapkan salah satu budaya Minangkabau, yaitu sumbang dua baleh, agar terhindar dari hal-hal yang dapat merusak generasi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nirmala Anggraini dengan NIM 20011042, Resti Juliana Putri dengan NIM 20011147, Rinanti Dwi Rizky Tara dengan NIM 20011152,
Dan yang terakhir Meisha Putri dengan NIM 20011230.